Nah, pertanyaannya, mungkin nggak ada kesembuhan instan yang dapat terjadi pada diri kita? Ya balik lagi, jika pertanyaan adalah mungkin, maka jawabannya tentu saja mungkin. Kapan? Pertama, jika Tuhannya ridho. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, maka kesembuhan instan bisa saja diberikan. Ini yang kita sering sebut sebagai keajaiban. Yang kedua, jika bahan-bahan penyusun atau pembentuk hukum alam kesembuhannya itu dipenuhi, ya kan? Ya sama kayak saya sering kasih ilustrasi, Anda masak air. Kalau Anda masak air, siapkan panci, siapkan airnya, kemudian siapkan kompor, api, gas, mematikan dan sebagainya, nyalakan. Ketika dinyalakan, Anda perlu berdoa tidak supaya airnya matang? Nggak usah. Ya. Ini bukan pelajaran untuk sekuler, bukan ya. Ini saya hanya ambil ilustrasi saja bahwa ketika Anda masak air dengan cara seperti itu, ya air itu akan matang dengan syarat seluruh hukum alamnya terpenuhi. Seluruh variabel yang mendukung hukum alam untuk mematangkan airnya itu terpenuhi. Ya kan? Ya kalau misalnya gasnya nggak ada ya nggak mungkin. Kalau misalnya kompornya nggak ada juga nggak mungkin. Kalau pancinya nggak ada juga nggak mungkin. Ya. Artinya kalau komponen-komponen pendukungnya nggak ada, otomatis hasil akhirnya tidak akan terpenuhi secara baik. Tapi jika terpenuhi semua, maka hukum alam itu bekerja dengan sendirinya sehingga melahirkan sebuah kesembuhan. Nah, ini disebut dengan proses yang sifatnya hukum alam. Jadi yang pertama ada hukum Tuhan, di mana Tuhan berkehendak, Allahnya berkehendak, ridho dengan yang Anda lakukan. Mungkin ada sesuatu yang disukai, ya kan, yang dia lihat dari diri Anda ketika sakit lalu melakukan hal-hal baik, apa yang disukai, gitu kan. Ya, kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang disukai oleh penguasa atau mungkin kalau kita anak punya orang tua, anaknya melakukan hal yang disukai oleh orang tua, ya mesti orang tuanya kan murah hati kepada kita, gitu kan, memberikan banyak fasilitas, kemudahan, rezeki dan sebagainya, termasuk ya bisa jadi kesembuhan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang disukai oleh hukum Tuhan, maka tentu bisa saja dia memberikan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang disukai oleh hukum Tuhan, gitu kan, bisa saja dia nanti akan memberikan keajaibannya kepada kita dengan memberikan sebuah perintah atau mungkin sebuah takdir atau mungkin apa gitu yang menyebabkan terjadinya percepatan penyembuhan. Ini yang kita sebut sebagai keajaiban. Sementara yang kedua tadi, jika Anda melakukan serangkaian perubahan pada hukum alam menuju kesembuhan, melengkapi semua variabel-variabelnya, belajar terus-menerus, tidak berhenti untuk melengkapi semua variabelnya, maka itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari menuju kesembuhan. Masalah itu akan berproses tentu saja. Maka menciptakan misalnya masakan yang enak, sebuah masakan hasil akhir masakan yang enak, tentu harus didasarkan pada banyak sedikitnya bumbu-bumbu, kualitas dan cara memasak, bagaimana Anda memanfaatkan segala bumbu-bumbu dan alat-alat itu beserta dengan teknik-tekniknya, ya kan? Nggak cukup Anda ngerti dengan ada alat-alatnya dipahami, bumbunya dipahami, tapi nggak ngerti teknik cara bikin masakannya, ya juga tidak akan menghasilkan output yang baik. Jadi ada hukum Tuhan, ada hukum alam di situ. Nah, yang baik bagaimana? Ya tentu saja kita melakukan upaya atau ikhtiar untuk menggabungkan semua itu. Maka jangan bosen dan jangan pernah menempatkan diri pada status orang yang selalu tidak mampu ketika melihat sebuah pelatihan yang mahal gitu kan. Berdoa saja dalam hati. Ini sih pengalaman saya juga begitu. Ketika saya melihat sebuah ini karena saya seorang muslim ya. Ketika saya melihat sebuah alat yang mahal gitu, saya nggak lantas aduh saya nggak bisa beli nih. Saya langsung bersolawat aja karena keyakinan saya begitu. Saya sholawatin gitu, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ngomong dalam hati begitu. Bahwa suatu saat nanti ya Allah mudah-mudahan Engkau akan takdirkan saya untuk membeli alat ini untuk bahan riset, bahan latihan bagi diri saya pribadi yang mudah-mudahan hasilnya dapat menjadi kebaikan bagi masyarakat umum. Begitu, setiap saya ketemu lagi buku-buku yang harganya mahal ya saya selalu begitu, saya sholawat dalam hati, lalu saya mengucap ya Allah mudah-mudahan saya ditakdirkan nanti dengan cara apapun yang Engkau izinkan, yang Engkau ridhoi, yang Engkau anggap baik, untuk saya menguasai ilmu itu atau untuk mendapatkan alat itu, untuk mendapatkan buku itu dan sebagainya. Ya sudah, setelah itu saya membangun ikhtiar, tidak kemudian bengong melamun menuju ke situ harus gini, enggak, saya tetap membangun ikhtiar. Nah begitu ya.